Kita lanjut ya. Nah, setelah ketemu siklus perdagangan neto itu sebanyak 44,5 hari, artinya adalah perusahaan menanggung atau working capital perusahaan PT Semen Indonesia itu menanggung proses produksi sebanyak 44,5 hari. Mendanai capital working sebanyak 44,5 hari. Nah, bagaimana kalau ini kecil? Yang lebih bagus yang mana? Yang lebih kecil atau yang lebih besar? Yang lebih bagus yang lebih kecil. Kalau untuk PT Semen Indonesia. Untuk perusahaan, yang lebih bagus yang lebih kecil. Kalau bisa malah ini minus. Ini lebih bagus. Karena apa? Berarti produksinya itu ditanggung oleh vendor. Ya, berarti proses working capital-nya itu ditanggung oleh pihak vendor. Ini semakin kecil semakin bagus. Oke, lanjut ke acid test ratio. Acid test ratio ini mengeksklud persediaan. Kenapa? Di recording sebelumnya saya sudah jelaskan. Ya, ketemunya adalah 0,86. Artinya apa? Aset liquid, aset lancar yang liquid ya, aset lancar yang liquid itu menanggung 0,86 atau 86% dari hutang lancar. Ya, jadi acid test ratio itu adalah aset yang paling liquid dari aset lancar menanggung 86% dari liabilitas jangka pendek. Oke, bagus nggak? Ya, ini semakin gede semakin bagus ya. Kalau bisa deket-deket satu lah, atau satu ke atas. Ya, ini semakin gede semakin bagus. Kemudian ada cash flow ratio. Cash flow ratio adalah arus kas operasi atau arus kas bersih dari aktivitas operasi dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, ketemunya ini kalau cash flow ratio berarti Anda nyarinya di sini ya. Di laporan arus kas ya. Nah, di laporan arus kas. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 5608.931 dibagi liabilitas jangka pendek 12, 240, 252. Ketemunya 0,46. Ini maksudnya apa? Arus kas operasi, arus kas itu kan duitnya ada. Ya, jangan lupa kalau Anda berhubungan dengan cash flow, dengan laporan arus kas, berarti duitnya ada itu. Kalau pendapatan kan belum tentu jadi duit. Ya, kalau pendapatan itu belum tentu jadi duit. Tapi kalau Anda melihat ke laporan arus kas, duitnya ya di situ. Duitnya di situ. Nah, ketemunya 0,4, 0,46. Artinya apa? Arus kas operasi, jadi arus kas dari aktivitas operasi itu dapat membayar 46% hutang lancar. Ya, arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat menanggung atau dapat membayar 46% dari jumlah liabilitas jangka pendek. Oke, ini berarti sudah saya jelaskan, tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian ada solvabilitas dan struktur modal. Oke, ini saya pending dulu untuk solvabilitas dan struktur modal. Silakan Anda membuat atau menyusun yang saya minta tadi. Jadi saya minta Anda bisa menyusun vertikal dan common size. Ini memang rada lumayan, butuh waktu. Sembari Anda menyusun vertikal dan common size ini, silakan Anda menyebutkan atau menjelaskan arti dari masing-masing angka ya. Kalau ketemunya 65,8 berarti maksudnya apa? Terus ketemunya 36,262 itu artinya apa? Nah, itu yang penting. Analisis EC ya. Nah, itu yang saya minta Anda untuk membuat analisis vertikal, analisis common size untuk laporan laba rugi mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Begitu juga saya juga minta Anda untuk membuat vertikal common size dan vertikal analisis dan common size
untuk laporan posisi keuangan tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Karena angka-angkanya sudah sama, udah ada, Anda cuma tinggal copy paste aja dari PDF yang Anda download. Selain itu, saya juga minta Anda untuk membuat, ini jauh lebih mudah karena Anda udah dapat nih. Nah, saya meminta Anda untuk membuat current ratio, cash to current asset ratio, cash to current liability ratio, sampai dengan di cash flow ratio. Nah, silakan Anda jelaskan dari masing-masing angka yang Anda temukan. Terus terang, bukan terus terang, tentu saja analisis likuiditas ini, karena rasio ini tidak hanya di tahun 2019, namun rasio-rasio ini saya minta Anda untuk menghitung 2019, 2018, dan 2017. Ya, saya minta Anda untuk membuat rasio-rasio ini tahun 2019, 2018, dan 2017, sehingga Anda bisa membandingkan dari tahun ke tahun perusahaan itu semakin sehat atau semakin tidak sehat. Ya. Karena nanti ini hubungannya dengan solvabilitas. Ya. Dengan solvabilitas. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Nanti kita sambung di recording berikutnya.